Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alur pendaftaran akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan di dalam ketentuan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor 3991 Tahun 2022. Di dalam ketentuan tersebut, alur pendaftaran akreditasi pada klinik, puskesmas, laboratorium, kemudian unit transfusi darah, tempat praktek mandiri, dokter dan dokter gigi, secara umum itu sama. Perbedaannya adalah pada persyaratan dokumen pendaftaran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Alur ini dimulai dari persiapan di mana fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan survei akreditasi. Untuk mengajukan usulan harus memenuhi ketentuan persyaratan. Persyaratan tersebut spesifik untuk masing-masing jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, pemilik atau kepala fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pendaftaran. Pendaftaran bisa sewaktu-waktu apabila fasilitas pelayanan kesehatan tersebut masih survei akreditasi yang perdana. Namun bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah akreditasi sebelumnya dan pada saat ini akan melakukan reakreditasi, proses pendaftaran dilakukan 3 bulan sebelumnya. Kemudian Kementerian Kesehatan melalui Sistem Informasi Akreditasi atau SINAF melakukan distribusi terhadap usulan pengajuan survei akreditasi. Distribusi tersebut berdasarkan domisili dari surveyornya dan ketersediaan surveyor. Kemudian distribusi ini akan kemudian memberikan notifikasi kepada lembaga dan lembaga penyelenggara akreditasi akan memberikan respon terhadap usulan survei yang dikirimkan kepada lembaga. Pendaftaran yang telah diterima oleh lembaga itu akan dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi dilakukan dalam 14 hari kerja. Apakah fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi persyaratan dan dokumen kelengkapan pendaftaran. Setelah dikatakan melengkapi, maka akan dilakukan penjadwalan survei. Namun apabila dokumen tersebut tidak lengkap, maka fasilitas pelayanan kesehatan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen di dalam 5 hari kerja. Kemudian setelah seluruh persyaratan itu dilengkapi, setelah dokumen itu kemudian dinyatakan lengkap, lembaga penyelenggara akreditasi dalam 14 hari kerja itu membuat kesepakatan tertulis dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesepakatan itu mulai dari kesepakatan untuk tidak meninggalkan akreditasi, kemudian mengirimkan seluruh dokumen untuk kebutuhan survei daring, dan menjaga komitmen untuk melakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian lembaga akan menghubungi penanggung jawab survei di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan survei. Kemudian setelah ditentukan tanggal pelaksanaan survei, maka Vaskes harus menyampaikan dokumen pendukung untuk pemenuhan elemen penilaian. Jadi seluruh dokumen-dokumen itu diupload melalui sistem informasi akreditasi Vaskes atau kita sebut dengan SINAF. Untuk Vaskes yang akreditasi perdana atau akreditasi pertama kali, maka dokumen yang diupload itu adalah dokumen dalam rentang 3 bulan. Sedangkan untuk Vaskes yang sudah reakreditasi sebelumnya, maka dokumen tersebut yang diupload adalah dokumen 1 tahun atau 12 bulan ke belakang. Kemudian setelah dokumen itu diupload dan proses diupload, lembaga akan membuat atau menyampaikan surat tugas surveyor. Surat tugas surveyor itu nanti dikirimkan kepada
Vaskesnya, kemudian yang kedua Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah pelaksanaan survei akreditasi yang dilakukan oleh surveyor, Ketua Tim Survei membuat laporan hasil pelaksanaan survei akreditasi. Laporan ini dibuat selambatnya itu adalah 2 hari kerja dan dikirimkan kepada lembaga melalui Sistem Informasi Akreditasi Fasiankes atau SINAF-nya Kementerian Kesehatan. Disertai data dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, misalkan foto kegiatan survei dan lain sebagainya. Kemudian dokumen yang sudah dikirimkan tersebut akan dilakukan verifikasi oleh verifikator lembaga. Jadi setiap lembaga itu memiliki verifikator. Nah, ketika lembaga melakukan verifikasi atas laporan survei dari surveyor, verifikator tidak mengetahui nama vaskes, siapa surveyornya, dan tanggal pelaksanaan survei akreditasi. Hasil dari verifikator itu akan kemudian dikirimkan kepada ketua lembaga dalam kurun waktu 3 hari melalui SINAF. Dan ketua lembaga nanti akan mengirimkan hasil rekomendasinya kepada Kementerian Kesehatan melalui SINAF. Dan Kementerian Kesehatan akan menerbitkan sertifikat elektronik dalam 14 hari kerja. Sertifikat elektronik tersebut kemudian akan dikirimkan kepada Vaskes dan kemudian ditindaklanjuti dengan fasilitas pelayanan kesehatan itu membuat program perbaikan strategis. Program perbaikan strategis atau kita sebut dengan PPS sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dan hasil dari pelaksanaan survei akreditasi. Perencanaan perbaikan strategis tersebut akan dikirimkan kepada lembaga penyelenggara akreditasi, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Dan kemudian terakhir fasilitas pelayanan kesehatan mengisi formulir umpan balik pelaksanaan survei akreditasi melalui Sistem Informasi Akreditasi Fasiankes atau SINAF. Di dalam alur itu kita bisa temukan adalah alur kegiatan pelaksanaan survei akreditasi. Alur kegiatan pelaksanaan survei akreditasi adalah alur yang dilakukan oleh surveyor dalam mempersiapkan akreditasi. Ketika surveyor sudah menerima surat penugasan dari lembaga, maka surveyor 7 hari sebelum hari pelaksanaan survei secara daring itu membuat kegiatan technical meeting atau kegiatan penjelasan kegiatan survei menggunakan teknologi informasi. Dapat menggunakan Zoom ataupun dapat menggunakan Google Meet. Yang dijelaskan itu adalah jadwal survei, kemudian waktu kedatangan surveyor, dan kebutuhan-kebutuhan informasi yang perlu disampaikan sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan arahan dari lembaga. Setelah melakukan kegiatan penjelasan kegiatan survei yang dilakukan 7 hari sebelum hari H pelaksanaan, berikutnya adalah kegiatan daring. Kegiatan daring ini adalah kegiatan rangkaian dari kegiatan survei akreditasi. Kegiatan survei daring dilaksanakan H-3 sampai dengan H-4 sebelum dilakukan survei luring. Dalam kegiatan survei daring itu, Vaskes memperkenalkan personalia Vaskes, jajaran pimpinan dari Vaskes, dan surveyor memperkenalkan lembaga dan memperkenalkan sekilas tentang surveyor itu sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Ketua Tim Survei membacakan kode etik surveyor. Kode etik ini berasal dari Keputusan Dirjen nomor 3991 tahun 2022. Kemudian yang kedua menyampaikan maksud dan tujuan survei. Yang ketiga menjelaskan agenda proses survei secara lengkap mulai dari acara daring dan acara luring. Kemudian yang keempat itu adalah mendengarkan presentasi Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan tentang profil, program, dan peningkatan
mutu internal dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian selanjutnya, 3 hari kemudian setelah acara daring, maka dilakukan kegiatan luring atau surveyor datang on-site untuk melakukan penilaian akreditasi. Kegiatannya dapat berupa pembukaan, telusur dokumen, wawancara, pemeriksaan fasilitas, briefing harian, telaah rekam medis, kemudian kualifikasi staf dan sesi edukasi serta exit conference. Kemudian kegiatan dinyatakan selesai, kemudian surveyor membuat laporan survei yang akan kemudian dikirimkan kepada lembaga melalui Sistem Informasi Akreditasi Fasiankes atau SINAF. Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan terkhusus untuk survei pada tempat praktek dokter mandiri, baik itu dokter umum dan dokter gigi spesialis ataupun non-spesialis, proses kegiatan surveyor itu meliputi kegiatan daring dan luring. Hanya pada penilaian akreditasi pada tempat praktek mandiri itu dilakukan hanya daring saja. Nah, di dalam proses pendaftaran akreditasi, usulan survei akreditasi itu meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah surat permohonan dari Fasiankes untuk dilakukan survei yang ditujukan kepada lembaga penyelenggara akreditasi. Ada 13 lembaga penyelenggara akreditasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2022. Kemudian yang kedua itu adalah laporan penilaian mandiri atau self-assessment. Kemudian tambahan dokumen yang lainnya itu adalah bagi Fasiankes yang sudah akreditasi sebelumnya, maka perlu dilampirkan juga perencanaan perbaikan strategis atau PPS pada akreditasi sebelumnya. Dan secara khusus bagi puskesmas harus melampirkan surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setelah dinyatakan siap untuk disurvei. Jadi untuk puskesmas itu mesti ada surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang intinya itu adalah menerangkan bahwasannya puskesmas itu sudah siap untuk dilakukan survei akreditasi. Berikutnya tentang kesepakatan antara lembaga penyelenggara akreditasi dan fasilitas kesehatan. Kesepakatan itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu adalah komitmen untuk hadir bagi pimpinan dan tidak meninggalkan tempat kecuali dalam kondisi darurat. Yang kedua itu adalah komitmen menyampaikan laporan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar dan di dalam instrumen akreditasi. Yang ketiga adalah komitmen tidak melakukan pemalsuan data. Jadi demikian tentang alur pendaftaran akreditasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor 3991 Tahun 2022. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita